Salam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Kang Teteh dari tim monitoring dan evaluasi, yang saya hormati jajaran ketua serta panitia program penelitian sains 2020, yang saya banggakan rekan-rekan kalian kedua kelompok terbaik dalam kegiatan program penelitian sains yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa diberi kesehatan dan kenikmatan sehingga bisa berkumpul untuk bersama-sama menghadiri acara monitoring dan evaluasi kedua di pagi hari ini. Meski masih harus dilaksanakan secara daring, semoga tetap bisa bermakna dan bisa membawa kebaikan bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, baginda besar Nabi Muhammad SAW. Acara monitoring dan evaluasi ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan program penelitian sains yang diselenggarakan oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi periode 2020-2021 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perlu diketahui, monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka melakukan pengawasan, pendampingan, dan pembinaan lebih lanjut dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh kelompok peserta terpilih. Sebelum itu, perkenalkan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada pembacaan ayat suci Al-Quran, yang keempat ada sosialisasi teknis, yang kelima ada pemaparan dari peserta, yang keenam ada monitoring dan evaluasi, yang ketujuh ada pembacaan doa, yang kedelapan ada sesi dokumentasi, dan yang terakhir ada sesi penutup. Memasuki agenda pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga keberkahan, kemudahan selalu menyelimuti acara ini dari awal sampai selesai. Agenda selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin diharapkan untuk mendengarkan dengan khidmat. Rangkaian acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nadia. Kepada Saudari Nadia, dipersilakan.
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yaumul la yab'u fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Nadia untuk pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menambah keberkahan, juga menjadi syafaat bagi kita di hari akhir kelak. Amin ya Allah. Rangkaian acara selanjutnya yaitu sosialisasi teknis, monitoring dan evaluasi kedua. Sebelumnya saya ingin cek dulu dari kedua tim terbaik apakah sudah hadir. Dari tim Fenugrik ada Teh Ine, juga Teh Giska. Hadir. Iya, hadir. Oke, dari tim SGS 18 nih ada Kang Reno, Teh Muhita, juga Teh Nabila. Apakah sudah hadir? Hadir, Kang. Oke. Untuk sosialisasi teknisnya sebenarnya tidak jauh berbeda dari sesi monitoring dan evaluasi yang pertama. Jadi nanti itu peserta melakukan pemaparan, melakukan presentasi selama 10 menit. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan evaluasi dari tim Monef selama 7 menit. Setelah itu dilanjutkan kembali oleh sesi evaluasi dan tanya jawab dengan Dewan Juri selama 8 menit. Kemudian dilanjut dengan tim selanjutnya. Dan untuk urutan tampilnya, yang pertama yaitu tim Fenugrik, dan yang kedua yaitu tim SGS 18. Nanti untuk presentasi, tiap masing-masing tim dipersilakan untuk melakukan share screen atau PowerPoint untuk memudahkan dan agar lebih nyaman untuk melakukan pemaparan. Mungkin cukup sekian untuk sosialisasi teknis. Yang pertama untuk tim Fenugrik, siap untuk presentasi, Teteh? Insya Allah siap. Siap. Oke, mantap. Mangga boleh untuk share screen, untuk persiapkan share screen-nya, Teh.
Oke, kepada teteh-teteh dari tim Fenugrik, waktu 10 menit untuk presentasi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Fenugrik Tim, yang beranggotakan saya, Giska Anggitasi, dan rekan saya, Ini Rahayu. Di sini kami akan menyampaikan progres penelitian kami setelah berjalan selama 2 minggu dengan judul penelitian, analisis kandungan gizi dan uji aktivitas antioksidan pada tempe kedelai dengan variasi penambahan biji kelabet, Trigonella Poenum Graecium L. Slide selanjutnya. Berikut ini merupakan rencana penelitian kami dari awal yang dapat dilihat tahapannya di slide. Dimulai dari tahap analitik, kemudian analisis kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, sampai uji aktivitas antioksidan yang progresnya akan kami sampaikan pada slide selanjutnya. Di progres penelitian ini, selama 2 minggu yang telah dilaksanakan, didapat beberapa data yang sudah bisa diinput ke dalam draft seperti pada uji organoleptik, di mana pada uji organoleptik ini progresnya mencapai 100% karena telah melewati tahapan uji dan telah diperoleh hasil pengolahan datanya yang telah diinput ke dalam draft. Kemudian pada kadar air dan kadar abu, progresnya mencapai 80%, di mana kami sudah mendapatkan data dari pengujian, namun ada data yang perlu di cross-check ulang, sehingga progresnya baru mencapai 80%. Pada kadar protein ini, pengujian sampel akan dilakukan pada Senin besok, yang akan dilakukan di Lab 4, di mana progres pada kadar protein ini baru mencapai 20% karena kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak Unpad, dan insya Allah di hari Rabu diprediksi kami akan mendapatkan hasil data pengujian. Kemudian di kadar lemak, progresnya sudah mencapai 25%, karena baru 1 sampel yang telah diuji, dan sisanya akan dilanjutkan di minggu kedua. Untuk kadar protein, untuk kadar karbohidrat, progresnya mencapai 20%, di mana data yang diperlukan ini merupakan akumulasi dari data uji kadar air, kadar abu, dan kadar lemak. Kemudian untuk uji aktivitas antioksidan, progresnya mencapai 25%, di mana kami telah melakukan preparasi awal, yakni melakukan evaporator, belum sampai ke penelitian, dan akan dilakukan tahapan selanjutnya di minggu kedua juga. Untuk draft laporan, penginputan data ini progresnya sudah mencapai 75%, dan untuk bimbingan dilakukan setiap pelaksanaan penelitian. Next. Berikut ini merupakan hasil dari uji organoleptik, di mana tempe yang 10% ini lebih diterima oleh masyarakat dari segi warna, aroma, tekstur, dan juga rasa. Nah, berikut ini merupakan dokumentasi di mana di paling ujung kiri merupakan tempe dengan tanpa penambahan biji kelabet atau kontrol. Kemudian yang kedua itu merupakan tempe 10%. Yang ketiga merupakan tempe dari bahan biji kelabet sebesar 15%, dan yang untuk yang paling pojok kanan itu merupakan penambahan biji kelabet dengan persen sebesar 20%. Yang di bawahnya ini merupakan hasil dari pengujian dari panelis. Nah, untuk selanjutnya merupakan pembahasan mengenai kadar air dan kadar abu. Nah, di mana kadar air dan kadar abu ini sudah didapatkan data, dan didapat bahwa kadar air ini memiliki range yang sangat terlihat, di mana semakin banyak penambahan biji kelabet atau fenugreek ini, semakin tinggi juga kadar airnya. Nah, hal ini juga dipengaruhi karena proses fermentasi, di mana proses fermentasi ini merupakan adanya perombakan senyawa-senyawa oleh air. Nah, kemudian di sini juga ada kadar abu, di mana kadar abu ini berkisar sekitar 2,4%. Sama halnya dengan kadar air, di mana semakin meningkat biji kelabet penambahan pada tempe ini, semakin juga meningkat kadar abu pada tempe kelabet dengan variasi
10%, 15%, dan 20%. Nah, kadar abu ini belum dapat diterima secara SNI karena kadar abu pada tempe ini maksimalnya di 1,5%, sehingga kami akan melakukan pengambilan data lebih lanjut. Kemudian untuk kadar air sudah dapat diterima berdasarkan SNI karena maksimal dari kadar air ini 65%, sedangkan pada biji kelabet yang disubstitusikan pada tempe ini sekitar 10-12%. Nah, ini merupakan dokumentasi dari kadar air dan kadar abu, di mana dilakukan proses pengopenan yang bertujuan untuk pengeringan pada tempe untuk dilakukan sampel awal, kemudian pada cawan yang 600 cc itu merupakan proses setelah proses kadar air, dan cawan yang 30 mili ini merupakan proses yang didapat setelah kadar abu. Nah, selanjutnya merupakan kadar lemak. Nah, di mana kadar lemak ini merupakan proses dengan metode soklatasi, di mana menggunakan pelarut N-heksan. N-heksan ini nantinya akan mengekstraksi lemak sehingga lemak akan tertarik oleh N-heksan. Nah, proses ini merupakan proses yang sangat lama. Pada 1 hari proses ini dilakukan sterilisasi terlebih dahulu pada labu lemak untuk didapatkan berat konstan, kemudian dilakukan pengeringan setelah proses soklatasi selama 6 jam. Nah, proses ini dilakukan juga pengopenan selama 1 jam pada labu lemak. Selanjutnya antioksidan, di mana antioksidan ini merupakan proses yang masih dalam proses maserasi. Yang pertama itu maserasi selama 3 hari dengan etanol untuk didapatkan ekstraknya. Setelah proses maserasi tersebut selesai, dilakukan penyaringan pada tempe kelabet dan tempe kontrol. Nah, di sini penyaringan dapat dilihat semakin banyaknya penambahan biji kelabet, proses penyaringan didapatkan filtrat yang semakin banyak. Kemudian setelah didapatkan filtrat tersebut, dilakukan evaporator. Nah, rotatory evaporator ini bertujuan untuk mendapatkan ekstrak dari masing-masing sampel, di mana nanti sampelnya ini akan dilakukan penimbangan untuk dilakukan pembuatan larutan standar dan dianalisis uji antioksidan. Setelah dianalisis uji antioksidan ini akan didapat persen penghambatan dari masing-masing sampel. Proses antioksidan ini akan dilakukan pada hari Senin. Satu hari ini akan didapat 2 sampel. Nah, kemudian ini untuk rencana penelitian kami yang sudah dijelaskan pada tahap awal. Di sini mungkin ada sedikit perubahan karena pada minggu pertama ini dilakukan fermentasi. Namun fermentasi pada hari Selasa dan Rabu ini tempe mengalami hidrasi sehingga lembab, dan dilakukan lagi pengulangan untuk mendapatkan tempe yang lebih baik. Nah, pengulangan tersebut dilakukan pada hari Kamis dan dilakukan fermentasi pada hari Jumat dan juga hari Sabtu. Nah, untuk hari Minggu keduanya kami melakukan pemanasan untuk sampel selama 8 jam agar diperoleh sampel tempe yang kering, kemudian lakukan pembuatan serbuk sampel dengan cara di blender, kemudian dilakukan maserasi untuk antioksidan. Maserasi ini berlangsung 3 hari, dan di hari Selasa juga dilakukan analisis kadar air untuk pertama, karena kadar air ini dilakukan pada 5 jam, sedangkan penurunan suhu pada oven ini bisa sampai 2 jam, sehingga hanya dapat dilakukan pada 1 hari. Nah, dilanjutkan kadar air ini pada hari Selasanya, kemudian pada hari Kamisnya itu dilakukan kadar lemak. Nah, kadar lemak ini harus dilakukan terlebih dahulu sterilisasi pada labu lemak selama 1 jam dengan penurunan suhu selama 2 jam, sehingga pada hari Kamis ini kadar lemak sampel pertama ini dilakukan hanya 4 jam dan dilakukan 2 jam di hari Jumat, begitu pun seterusnya akan dilanjutkan pada minggu ketiga dari Senin besok. Nah, akan dilakukan juga evaporator sampel 3 dan 4 karena sampel 1 dan 2 ini sudah dilakukan pada hari Jumat. Kemudian hari Selasa, Rabu, dan Kamis juga akan dilakukan analisis kadar lemak lanjutan dan dilakukan juga uji antioksidan. Kemudian di minggu keempatnya kami akan melakukan data tambahan untuk analisis kadar air, karena kadar air pada sampel kontrol ini didapat hasil 3,5%, di mana hasilnya ini cukup jauh karena berdasarkan SNI tempe ini memiliki kadar air sebanyak 55,3%. Nah, untuk memastikan data yang akurat, kami akan melakukan data tambahan untuk analisis kadar abu juga. Kami akan melakukan data tambahan di hari Rabu. Nah, selanjutnya kami juga akan melakukan pengerjaan draft untuk uji antioksidan, analisis proksimat, dan melakukan fiksasi draft untuk nantinya dipublikasi.
Nah, ini merupakan penggunaan dana penelitian yang telah kami pakai sejauh ini sebanyak 1.312.500. Sisanya akan kami pakai dan maksimalkan untuk pembelian alat ataupun bahan yang diperlukan untuk 2 minggu ke depan. Selanjutnya ini strategi penelitian yang telah kami jelaskan di Monep pertama masih sama dengan cara melakukan kontak dengan pembimbing secara berkala, kemudian melakukan membuat jadwal penelitian dengan detail, kemudian melakukan juga pencatatan setiap data dan melakukan upload ke input data ke dalam draft. Nah, ini merupakan quotes dari kami, impian itu bagaikan laju reaksi, kadang diperlukan katalis agar lebih cepat mencapainya, tapi tak luput dari inhibitor yang dapat menghambatnya. Terima kasih, sekian dari Fenugreek Team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya teteh. Di akhir ada quotes juga lagi. Impian itu bagaikan laju reaksi. Wah, keren. Nah, sebelumnya ingin mengingatkan lagi ke Akang Teteh, ke rekan-rekan yang bisa tidak berhalangan untuk on cam, dipersilakan untuk on cam ya, Kang Teteh. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu ada sesi monitoring dan evaluasi, sesi evaluasi dari tim Monep terlebih dahulu. Pada Kang Teteh dari tim Monep, dipersilakan waktu untuk evaluasi dan Monep sekitar 7 menit. Assalamualaikum, izin masuk. Di sini saya Deva, selaku tim Monep ingin bertanya, mungkin dari rentang waktu Monep 1 ke Monep 2 ini kan lumayan ya, ada waktu 1 bulan. Nah, kendala apa sehingga menyebabkan tadi saya lihat untuk menganalisis seperti protein, lemak, antioksidannya ini progresnya masih 20%. Terima kasih. Izin menjawab. Jadi kendala kami ini di minggu pertama sebelumnya itu ada kendala di masuk ke labnya Bu. Jadi kami terjeda beberapa minggu untuk melakukan uji analisis di yang Ya, baik, izin menambahkan mungkin ya betul yang dikatakan rekan saya, karena kan dari tim Monep itu menargetkannya tanggal 1 Februari, sedangkan dari 1 Februari itu lab itu terjadi lockdown kembali karena adanya yang positif dari staf lab di UIN sendiri. Nah, jadi kami bisa melakukan itu di tanggal 15 di minggu ketiga dari Februari. Sedangkan yang dari kami analisis sebetulnya dari awal rencana kami kan proses penelitian ini dilakukan 1 bulan. Nah, ini sebetulnya dari penelitian pertama itu sudah dilakukan 2 minggu dan sebetulnya kalau misalnya dihitung dari awal itu memang sesuai rencana kami gitu. Cuman karena lab-nya yang tutup, jadi kami menghitung minggu pertama itu dari pertama minggu ke minggu penelitian. Seperti itu mungkin Teh. Nah, untuk saat ini kira-kira apakah labnya sudah bisa digunakan lagi belum, Teh? Kalau untuk sekarang sudah bisa berjalan dan bisa digunakan dari tanggal 15 Februari. Jadi, sekarang itu di minggu ketiga kami penelitian. Nah, untuk untuk analisis tersebut kendalanya itu mungkin di alat juga seperti oven dan furnace. Kami sangat-sangat membutuhkan oven dan hal itu dibuat list dan antrian di lab karena banyak yang pakai. Jadi kadang harus menunggu dari teman-teman yang lain. Seperti itu Teh kendalanya. Oh iya, baik. Terima kasih ya untuk Fenugreek Team ya. Semoga progres yang protein lemak tadi itu dapat segera tercapai sehingga kami bisa melihat hasilnya, Teh. Baik, terima kasih banyak Teh. Dan kepada Kang Teteh dari tim Monep yang lain, kali ada yang ditanyakan.
pada tim Fenugreek? Kalau belum ada pertanyaan, barangkali dari teteh-teteh tim Fenugreek, jika masih ada yang ingin disampaikan, boleh disampaikan teh. Itu tadi ada yang terkendala karena waktu habis. Mungkin dari Giska ada, kalau dari saya sih cukup, Kang. Sudah cukup. Oke, Teh. Dari Kang Teteh tim ONEF, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Dari saya cukup. Kang Ilham mungkin dari yang lain silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Suaranya terdengar nggak? Suaranya kadar air ini sebetulnya standar dari SNI untuk tempe ini maksimal itu di 65%, sehingga karena kami mendapatkan data 10-13%, jadi kadar air ini sudah masuk ke dalam SNI sehingga sudah bisa diterima di standar nasional Indonesia. Seperti itu. Oh, maksimal ya itu masuknya? Iya. Nggak harus 65% gitu? Iya, betul. Maksimalnya 65%. Baik, terima kasih. Cukup sekian. Mangga. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Teh Yuli untuk pertanyaannya. Dari Kang Teteh yang lain, apakah masih ada? Tidak, mungkin dicukupkan saja Kang Teteh dari tim ONEF. Selanjutnya ada sesi evaluasi, juga monitoring dari Dewan Juri. Pada Bapak Ibu Dewan Juri, waktu 8 menit untuk sesi ini dipersilakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Oke, maaf ya, ini sayanya off cam karena nih saya sambil masak tempe juga nih kebetulan ya di rumah. Jadi pertama-tama saya ucapkan apresiasi ya kepada tim Fenugreek karena saya lihat di sini juga penelitiannya itu nggak mudah ya sebenarnya. Jadi tahapan yang dilakukan juga banyak dan saya lihat dari pengolahan keuangannya gitu ya, pengaturan keuangannya juga sudah dilakukan dengan baik gitu ya, sudah di-maintain dengan baik. Dan kalau secara presentasi juga saya tadi melihat juga cukup baik ya presentasinya, slide-nya cukup menarik dan mungkin ada satu sih tambahan ini untuk pengetahuan ilmu buat semua juga ya. Jadi kalau misalnya ada gambar, kalau kita lagi presentasi bagusnya ditunjukkan pakai pointer ya. Kalau misalnya mungkin kan bisa nanti di di PowerPoint-nya pakai pointer. Jadi ketika menjelaskan gambar itu entah saya tadi nggak kelihatan banget ya. Jadi gambar pertama tentang misalnya tempe yang kontrol gitu ya. Yang kedua tentang 10%.
saya nggak tahu gambarnya yang mana. Atau minimal memang setiap gambar dalam slide itu harus diberi judul gambar tentunya ya. Jadi nggak hanya di draft laporan aja gitu ya. Jadi ini berlaku buat kalian juga nanti kalau yang mau sidang munakosah dan lain-lain ya. Jadi kalau misalnya presentasi ilmiah juga harus jelas gitu, harus clear gitu ya apa yang dijelaskan. Dan kalau dari sisi penelitiannya, topik konten penelitiannya, pengujian tadi mungkin ada yang ingin saya tanyakan ya. Untuk yang uji abu tadi ya, kadar abu ya kalau nggak salah ya. Saya ini awam banget soalnya. Kadar abu itu masih belum, yang tadi di highlight itu masih belum mencapai standar ya. Iya. Oke. Nah, itu nanti berarti ke depannya gimana nih? Pengembangannya supaya dia mencapai standar gitu. Hal-hal apa yang akan dilakukan berikutnya gitu. Apakah memang juga sudah dianalisis kenapa dia tidak mencapai standar, sehingga apa yang harus kita lakukan solusi ke depannya. Ya. Kayak gitu. Mungkin satu pertanyaan topiknya sih itu aja sih terakhir. Kalau misalnya secara overall saya lihat ini udah mahasiswa udah berhasil ya menjadi peneliti mandiri ya. Apalagi kalian juga melakukan pengujiannya di tempat lain, bukan di tempat kita gitu ya. Jadi itu juga ada tantangan tersendiri lah ya. Tantangan tersendiri bagaimana cara berkomunikasi dengan pihak Unpad itu juga merupakan hal-hal positif yang bagus banget bisa kalian peroleh dan nggak semua mahasiswa bisa dapat itu. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Nah, untuk kadar abu sendiri kan untuk SNI-nya itu 1,5%. Nah, setelah kami analisis, ternyata kalau untuk biji kelabet ini memang mempunyai kadar abu di taraf 3%. Mungkin jadi tingginya dari kadar abu ini bisa dipengaruhi dari biji fenugreek sendiri. Nah, untuk yang 10% itu memiliki kadar abu yang lebih rendah daripada 12%. Nah, kadar abu ini juga dipengaruhi dari banyaknya vitamin dan mineral. Mungkin untuk kedepannya penelitian lanjutan kita bisa analisis terlebih dahulu dari kadar vitamin ataupun mineral-mineral yang terkandung dalam biji fenugreek ini. Nah, setelah kita mengetahui kadarnya, kita dapat melakukan analisis dengan cara menurunkan kadar abu lebih lanjut. Nah, nanti juga akan dilakukan pengulangan untuk kadar abu ini karena takutnya memang ada penambahan saat melakukan pemanasan di furnace, pengaruh alat ataupun apa, sehingga kami juga akan melakukannya di minggu depan agar didapatkan data yang lebih akurat. Seperti itu mungkin Ibu. Oke, baik. Jadi saya lihat juga di sini peneliti sudah sangat menguasai topik penelitiannya ya. Bagus, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih Bu Rina untuk pertanyaan juga masukannya. Selanjutnya barangkali ada dari Bapak Isma untuk pertanyaan atau monitoring penelitiannya, Pak. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya suaranya ya? Ada, Pak. Ini mohon izin juga sama kayak Bu Rina off cam, karena ini lagi kebetulan makan nih. Kalau Bu Rina masak, saya makan tempenya nih, Bu Rina. Kacang banget deh. Aduh, bener-bener pas gitu Bu Rina. Terima kasih Bu Rina dan rekan-rekan semua. Apresiasi juga sama dengan Bu Rina bahwa saya melihat sudah ada jiwa peneliti itu sudah tertanam, dan teman-teman saya cukup apresiasi bagaimana cara menguasai penelitian yang sedang dilaksanakan dan akan nanti diselesaikan. Secara umum sudah disampaikan oleh Bu Rina, dan saya tidak akan menambahkan soalan menyampaikan hasil karena presentasi dari PPT-nya juga sudah cukup baik. Dan nanti silakan coba belajar bagaimana desainnya di kitanya yang lebih bisa mempresentasikan dari PPT yang sudah bagus ini menjadi lebih bagus lagi gitu. Jadi jangan seperti membaca gitu. Itu saja sih catatan untuk penampilannya. Lalu untuk masalah kontennya saya agak tertarik dari progres tadi, tolong disajikan progres chemical content tadi. Nah ini kan berapa waktu yang tersisa teman-teman?
3 menit Kalau lagi, Pak. sampai Bukan, yang untuk penelitian, bukan untuk pertanyaan saya. Oh, iya. Kalau sampai publikasi itu sekitar 2 minggu lagi, Pak. Kalau untuk webinar yang nanti minggu depan itu sekitar 1 minggu lagi, Pak. Oke, jadi maksud saya dengan progres yang dilaporkan saat ini itu masih ada di bawah 50% tuh. Ya, jadi yang di bawah 50% tuh masih ada item. Jadi menurut saya justru 4 item inilah yang menjadi kekuatan dari penelitian ini. Tuh. Jadi itu kan ada antioksidan, karbohidrat, lemak, protein. Itu kan sebenarnya menjadi kekuatan kan dari tempe yang kalian buat ini. Iya, betul, Pak. Jadi berapa uji yang kalian lakukan sendiri dan berapa yang dilakukan oleh Unpad? Kami hanya melakukan 1 uji kadar protein di Unpad, sisanya kami melakukan sendiri, Pak. Oke, berarti cuman ini ya, protein aja yang di Unpad ya? Iya, betul. Dan itu dijanjikan Rabu ya? Iya, betul, Pak. Oke. Pas dari itu, kalau mereka yang melakukan, setidaknya teman-teman tahu ya metode untuk analisisnya dengan lepas gitu. Yang selain itu, saya pikir nanti teman-teman lakukan sendiri di UIN, jadi bisa di manage waktunya. Saya tertarik dengan yang antioksidan ini. Jadi belum kelihatan sampai sekarang kan kekuatannya di antioksidan ya? Iya, betul, Pak. Belum ada tanda-tanda sesuatu mengarah ke sana tempenya. Belum sih, Pak, tapi kalau berdasarkan literatur karena kadar dari antioksidan dari biji kelabet ini sekitar di atas 60-70% sih, Pak. Bukan kalau bijinya murni ya? Iya, betul. Kalau setahu saya, kalau sudah di fermen, ya, ada proses fermentasi itu justru ada proses degradasi, tapi ada proses yang juga bisa menaikkan chemical content gitu. Jadi saya masih melihat apakah dari konten awal ini dia nanti justru turun, apakah dia naik gitu kan. Kalau sudah urusan mikroba kan tahu sendiri kan fermentasi. Iya, Pak. Oke, kalau kadar abu gimana tadi cara menurunkan kadar abu, cara realnya? Kalau kita akan melakukan pengulangan terlebih dahulu dengan metode yang sama, nanti kalau misalnya memang masih tinggi, mungkin kita akan mencari literatur lain, dan karena kadar abu ini dipengaruhi dari penambahan biji kelabet juga yang tinggi, nanti kami komunikasikan terlebih dahulu sama dosen pembimbing kami. Berapa sih standarnya tadi? Standarnya 1,5%. Oh, berarti setengahnya ya, masih harus menurunkan setengahnya ya? Iya, hampir setengahnya, Pak. Jadi menurut saya gini, satu, pahami dulu apa makna kadar abu, ya. Jadi secara teoretikalnya seperti apa, kenapa dia tidak boleh terlalu tinggi dalam bahan makanan, ya. Lalu kalau seumpamanya nanti di hasil akhir pun kadar abu masih di atas 1,5, itu ada alasan-alasan yang setidaknya kamu bisa membela diri kalau produk ini masih bisa diperjuangkan. Nah, kamu menurunkannya masih 1,5 nih, setengah dari yang kamu peroleh saat ini itu lumayan itu effortnya nanti. Jadi menurut saya nanti tidak harus kok nanti itu di bawah 1,5 asalkan kami bisa dijelaskan secara ilmiahnya gitu. Gitu ya. Jadi saya pikir teman-teman tinggal meneruskan saja sesuai dengan hati-hati dengan kadar abu itu karena proses fisiknya itu juga berpengaruh tuh nanti. Ya, jadi bagaimana cara mengoven dan lain sebagainya itu sesuaikan dengan standarnya. Misi di sana, misinya bukan di kontennya sebenarnya gitu. Ya. Baik, Pak. Selamat dan insya Allah nanti bisa lebih baik lagi. Boleh. Amin. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih kepada Pak Isma untuk masukan serta evaluasinya. Mungkin cukupkan sekian untuk sesi evaluasi dan monitoring dari Dewan Juri. Dan juga berarti berakhir sesi MENEP untuk tim Fenugreek. Semoga selalu dilancarkan dan dimudahkan ya teteh-teteh sampai akhir penelitian. Selanjutnya ada dari tim SGS 18. Apakah sudah siap? Kang Reno, Teh Muhita, juga Teh Nabila. Siap, Kang. Oke, boleh dipersiapkan ya share screen-nya, Kang Teteh. Ambil bisa share screen, Bill.
ada. Udah. Adha, siap Adha. Siap. Yuk dari slide 1 Bil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Dewan Juri yang terhormat, kepada tim Monef dan juga panitia PPS 2020 serta perwakilan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Izin memperkenalkan diri, kami dari tim SGS 18 dengan judul penelitian rancang bangun fungsi vertigasi pada tanaman tomat menggunakan sistem smart garden berbasis Internet of Things atau IoT. Saya Remo Fadila selaku ketua tim, anggota 1 saya ada Nabila dan anggota 2 saya ada Muhita Adha. Kami bertiga dari program studi Teknik Elektro angkatan 2018. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Muhita Adha. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, baik. Selanjutnya akan disampaikan mengenai progres penelitian yang telah dilakukan. Secara keseluruhan, penelitian yang tim SGS teliti terdiri dari 3 sistem, yaitu yang pertama sistem monitoring, yang kedua yaitu pengaplikasian solar cell, yang ketiga yaitu sistem vertigasi. Dan hingga saat ini, sistem yang telah berjalan yaitu sistem monitoring dan juga pengaplikasian solar cell. Sebetulnya, sistem vertigasi sudah siap dilakukan, hanya tinggal melakukan pemasangan selang serta menghubungkan dengan sistem monitoring dan juga sistem panel. Dikarenakan alat baru selesai digarap kemarin sore, rencananya sistem vertigasi akan dirampungkan esokan hari. Selanjutnya, yaitu sistem monitoring. Untuk sistem monitoring sendiri, hampir seperti yang sudah dijelaskan pada monif pertama, yaitu ada beberapa hardware yang kita gunakan, diantaranya ada sensor hujan, sensor kelembaban tanah, sensor suhu, sensor cahaya, RTC, dan sensor TDS. Dan alhamdulillah, seperti yang sudah dijelaskan pada monif pertama, semua sensor ini bisa bekerja dengan baik. Kemudian ini merupakan tampilan dashboard pada Tinger.io. Kemudian ada tampilan bucket pada Tinger.io yang akan menyimpan semua data yang terbaca oleh sensor. Kemudian ini merupakan tampilan device pada Tinger.io yang akan menampilkan apakah device itu online atau offline. Kemudian, ini juga merupakan tampilan sistem monitoring pada Telegram. Kita bisa mengatur jadwal yang akan kita lakukan untuk melakukan vertigasi. Kemudian, pada Telegram ini juga akan memberikan notifikasi seperti threshold yang sudah ditentukan pada tiap sensor. Selanjutnya, pengaplikasian solar cell. Ya, di sini ada video ya. Silakan diputar dulu, Bil. Nah ini, sebelum diputar, di pause dulu sebentar, Bil. Di pause dulu sebentar. Nah, jadi awalnya itu kami melakukan perancangan sistem rancang bangun ini berlokasi di UIN ya, pada Dewan Juri dan juga teman-teman semua. Dikarenakan kami mengira awalnya itu alat kami akan diletakkan di lab atau mungkin di kebun agro rencananya itu. Nah, namun karena memang kondisi seperti ini, lab juga lockdown katanya, jadi sehingga kita lakukan ya seadanya saja. Kita lakukan ini di selasar masjid lantai 3 ini tuh. Nah, kenapa sih saya menyebut lokasi? Karena gini, pada dasarnya panel surya itu memiliki karena sifatnya panel surya itu intermittent ya, sehingga dia bergantung pada alam, bergantung pada cahaya matahari. Oleh karena itu pembangkitan dayanya pun bergantung pada lokasi. Nah, iradiasi di setiap daerah itu berbeda-beda. Nah, saya menggunakan aplikasi simulator untuk perancangan sistem panel surya sendiri. Saya letakkan lokasinya di UIN. Nah, sehingga mau bagaimanapun akan diimplementasikan di UIN. Nah, oleh karena itu kemarin saya kebetulan mencari tempat yang sekiranya cukup untuk mendapatkan iradiasi yang sempurna. Nah, saya letakkan di masjid lantai 3, di selasar masjid lantai 3 untuk uji coba sistemnya. Mungkin bisa dilanjutkan, Bil, videonya. Ini panelnya. Nah, itu di situ ada aki ya, aki yang saya gunakan 65 AH. Nah, di atas ini ada panelnya atau sistem kontrolnya. Nah, yang di bawah itu ada solar charge controller. Kita lihat di sini panel mengecas baterai ya, ada tanda panah kanan dan juga pembacaan wattmeter yang menunjukkan VM-nya
4,35. Ini tidak terlihat ya, ada watt peak-nya. Watt peak-nya itu, jadi untuk satuan panel itu kan watt peak setiap jam di daerah itu berganti-gantian. Oleh karena itu, pemasangan panel surya itu harus dirancang sebaik mungkin, karena sifatnya intermittent. Mungkin selanjutnya, Bill. Nah, ini pembacaan wattmeter. Selanjutnya, pengecekan sistem monitoring. Nah, ini seperti yang sudah kami jelaskan, kami melaksanakannya di atas selasar masjid. Nah, ini ngambil dayanya dari panel ya, yang Abil bisa dikasih pointer, Bil? Dikasih tunjuk yang buat apa pengambilan daya dari ini. Nah, ya. Nah, yang itu ngambil daya dari panel. Nah, sehingga pas dinyalain kan kedip-kedip tadi LED-nya. Nah, itu dia sedang menyambungkan. Nah, kemudian yang ini, yang sakai kuning ini tuh pompa air nantinya. Nah, ini sensor-sensor. Mungkin selanjutnya, Bill. Selanjutnya. Yang slide 14 dulu. Nah, ya. Nah, ini ada simulasi menggunakan sistemnya dikendalikan oleh Telegram. Bisa dijelaskan oleh Abil mungkin? Jadi untuk sistem ini, kita masukkan jadwal pada Telegram. Kita masukkan jadwal waktu itu pukul 14:35 dan akan menyala selama 30 detik. Kemudian ketika program jadwal sudah diinputkan, maka relay akan menutup sehingga pompa akan menyala. Selanjutnya yaitu untuk rencana selanjutnya, dikarenakan yang baru selesai itu sistem monitoring dan juga pengaplikasian solar panelnya, maka selanjutnya mengerjakan proyek yang belum terlaksana semaksimal mungkin, yaitu nyambungan dengan sistem vertigasi dan juga pengujian sistem keseluruhan secara berulang agar memperoleh hasil yang optimal. Ya, baik. Presentasi dari tim SD 18 sudah selesai. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih kepada Kang Teteh dari tim SGS 18. Menarik ya penelitiannya tentang sistem navigasi, juga menggunakan banyak device seperti solar panel. Selanjutnya ada sesi evaluasi juga tanya jawab yang dimulai dari tim Monef. Pada Kang Teteh tim Monef dipersilakan, waktunya 7 menit. Izin masuk. Ya, silakan. Baik, terima kasih ya kepada tim SGS. Di sini Deva selaku tim Monef ingin menanggapi. Nah, waktu itu kan pernah dibahas mengenai ujinya itu kepada buah tomat ya. Nah, ini kira-kira untuk pengujian ini bisa memakan waktu berapa lama ya? Terima kasih. Ya, betul. Kita akan menggunakan objek variabel ujinya itu tanaman tomat ya. Nah, untuk pengambilan datanya itu kan seperti yang sudah dijelaskan pada Monef sebelumnya, kita menitik beratkan pada alat. Nah, untuk objek variabel ujinya itu kita bebaskan sebetulnya. Hanya saja kenapa kita milih tanaman tomat, karena memang tanaman tomat itu mudah didapat dan juga banyak manfaatnya gitu untuk masyarakat, sehingga kita memilih tanaman tomat sebagai variabel uji kita. Nah, hanya saja untuk pengambilan datanya itu hanya sebatas pembacaan sensor-sensor pada sistem monitoring. Misalnya tadi kan ada kelembapan tanah, kemudian juga ada lux atau sensor intensitas cahaya, sensor hujan, sensor dan lain-lain sensornya gitu. Nah, sehingga
untuk pengambilan datanya seperti itu. Dan pengambilan data sudah diambil kemarin sebetulnya. Beberapa data sudah diambil kemarin. Hanya saja belum bisa ditampilkan di sini karena kebetulan kemarin itu sudah terlalu sore, jadi kita tidak bisa merampungkan saat itu juga. Rencananya berlanjut di keesokan harinya atau hari ini atau nanti hari Minggu gitu. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Nabila atau Muhita? Kurang lebih seperti itu. Oke, dari Teh Deva ada tanggapan lagi, Teh? Oh iya, baik. Terima kasih. Semoga ini ya, untuk uji yang pada tomat itu saya harap semoga berhasil ya. Dan nanti bisa mempublikasikan hasil karyanya di webinar publikasi maupun di jurnal-jurnal. Karena ini menurut saya sangat menarik sekali ya, terutama di bidang pertanian, pastinya nanti ke depannya sangat membantu sekali. Terima kasih. Terima kasih Teh Deva untuk pertanyaan dan masukannya. Selanjutnya dari Kang Teteh Timonef lain, persilakan. Cek. Ada Kang? Oh ya. Ya bismillah. Saya Rehanuddin izin bertanya mungkin terkait terkait ini kepada tim SGS 18 ya. Tadi kan sudah melihat hasil dari progres teman-teman gitu. Dan ternyata memang belum ke tahap pengaplikasian di pertanamannya gitu ya. Nah, mungkin ingin bertanya sih rencana selanjutnya untuk persiapan teman-teman untuk seminar nanti gitu ya. Karena kan di sini tuh yang dilihat itu sebelum kita publikasi adalah hasil akhirnya gitu. Nah, ingin tahu gitu apa rencana teman-teman selanjutnya untuk mensiasati hal tersebut kayak gitu sehingga nantinya ketika teman-teman mempublikasikannya nantinya nih para pembaca atau misalkan peneliti lanjutan itu bisa melanjutkan penelitian teman-teman gitu. Terima kasih, mungkin itu aja sih. Cek, apa terdengar? Iya, terdengar Kang. Oh iya, siap. Itu aja paling. Oke, baik. Baik, izin menjawab ya, Kang Roy. Ya betul. Siasat kami untuk merealisasikan atau mengintegrasikan seluruh sistem pada hari-hari selanjutnya sampai nanti webinar itu tentunya akan menguji coba sistem ini kepada objek variabel kita yaitu tanaman tomat gitu. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwasanya pengambilan data sebenarnya sudah kami lakukan. Mungkin Abil bisa simulasi nggak, Bil? Sebenarnya kami mau menunjukkan hasil simulasi, cuman alatnya ada di Nabila sinyalnya lagi kurang bagus. Kemarin itu tidak sempat kami screen record gitu. Jadi tadilah pokoknya nggak jauh beda sama kayak yang ketika kita mengaktifkan pompa di video yang tadi. Jadi kan ada pengaturan jadwal, terus juga pembacaan lux, cahaya yang terlalu tinggi, terlalu rendah, dan lain sebagainya. Itu sudah kami uji sebetulnya. Nah, hanya saja tidak bisa kami tampilkan di sini, sehingga ya insya Allah kalau secara progres alat itu 80% lah, 85% insya Allah sudah terpenuhi. Nanti tinggal kita pengambilan data selanjutnya yang belum didapatkan gitu, terutama pada tanaman tomatnya. Seperti itu sih Kang. Mungkin ada tambahan nggak dari Nabila atau Muhita? Silakan Nabila, mungkin mau beri tambahan.
Berarti Kang Reno, berarti ini tuh ini ya udah tahap percobaan alat, namun memang belum kepada tanamannya gitu ya. Jadi masih trial and error, tapi bukan ke dalam tanamannya gitu. Sehingga ada ini alat tuh bekerja tapi bukan tidak ke tanamannya gitu ya Kang ya. Belum diiniin ya, belum, karena memang kan melihat dari budidaya atau proses dari budidaya tomat sendiri kan lumayan lama gitu ya. Paling nanti bisa tuh apa alternatif lain bisa ke tanaman yang lebih pendek usianya gitu. Oh, iya ya, saya paham. Saya baru paham maksud pertanyaannya Kang Roy. Mohon maaf. Ya, jadi seperti yang tadi Kang Roy tanyakan ya, apa namanya, budidaya tanaman tomatnya gitu. Nah, oleh karena itu kita di judul tidak mencantumkan kata-kata apa budidaya hortikultural tanaman tomat dan sebagainya. Kita hanya menggunakan tanaman tomat sebagai variabel uji saja untuk menguji sensor-sensor gitu. Karena kenapa kita butuh tanaman? Karena di situ ada sensor TDS. TDS itu untuk mengatur part pemilihan pupuk yang akan digunakan. Misalnya kan kalau sebenarnya bisa pakai tanaman lain gitu kan. Hanya saja ya kita mikirnya pas itu yang ada di rumahnya kita aja adanya apa. Nah, tanaman tomat kebetulan ya udah tanaman tomat aja jadi variabel uji. Nah, untuk budidayanya sendiri itu tidak kami bahas sebagai pembatasan masalah saja gitu. Jadi pembatasan masalah kami itu hanya sistem yang diuji coba kepada variabel uji berupa tanaman tomat. Nah, ujinya itu seperti apa? Ujinya hanya pembacaan sensor-sensor aja, apakah bekerja sempurna atau tidak. Nah, output selanjutnya itu bisa diimplementasikan oleh ahli-ahli dari agro atau apa namanya bidang ilmu pertanian gitu. Seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Rina pada Monef sebelumnya, bahwasanya memang penelitian kami ini multidisiplin. Nah, kami memang menyadari itu sehingga kami membatasi pembatasan masalahnya itu ya udah sampai variabel uji tanaman tomat saja. Nah, nantinya apabila sistem kami sudah bekerja optimal, nah nantinya akan digunakan atau diimplementasikan oleh ahli-ahli agro. Jadinya nanti alat kita ini bisa membantu apa namanya cabang ilmu agroteknologi atau mungkin pertanian itu agar menghasilkan panen tomat yang lebih optimal. Nah, itu untuk budidaya seperti itu mungkin di luar bahasan kami, Kang. Seperti itu, kami hanya menguji alatnya saja dengan variabel ujinya tanaman tomat, tidak sampai ke budidayanya gitu, Kang. Seperti itu, Kang. Ya, Kang Reno. Oke, terima kasih kepada Kang Roy, juga Teh Deva, perwakilan dari tim Monef, untuk sesi monitoring dan tanya jawabnya. Selanjutnya ada sesi monitoring, juga evaluasi dan tanya jawab dari Dewan Juri. Pada Dewan Juri, waktu 8 menit, dipersilakan. Baik, izin ya saya menyampaikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sama seperti kelompok sebelumnya, saya ucapkan apresiasi ya kepada Reno dan kawan-kawan yang sudah menyelesaikan penelitian sejauh ini, sudah bagus ya. Dan dari presentasi pun sudah baik, dan memang yang dikerjakan juga tidak sedikit, apalagi juga ini menggunakan integrasi solar panel ya untuk dayanya. Nah, cuman sebenarnya ini titik penting juga, sama dengan tim Monef Akang Teteh sebelumnya, sebenarnya gini, ada hal yang miss ya kalau misalnya apa namanya dari penelitian ini kalau misalnya nggak sampai diimplementasikan di tomat, ya karena walaupun memang nggak sampai budidayanya, tapi di sini tuh batasan masalahnya ini udah dicantumkan di tanaman tomat. Jadi saya berharap akhir penelitian ini tuh udah sampai ke tanaman tomat, gitu ya. Karena kalau nggak sampai tanaman tomat, nggak usah disebut juga tanaman tomatnya, gitu ya. Secara logika kayak gitu aja. Jadi ya bilang aja ini ada sistem monitoring untuk tanaman, selesai gitu ya. Jadi
outputnya itu memang endingnya itu memang diperlukan sampai ke tanaman tomatnya. Dan mungkin yang kalian batasin itu mungkin kalian belum nyampe ke hal-hal karena mungkin tanaman tomat itu treatmentnya kan mungkin berbeda gitu ya, kelembabannya harus berapa optimal. Saya juga nggak begitu paham ya, mungkin ini teman-teman agro nih yang lebih paham gitu ya. Kelembaban tanahnya harus berapa, lalu juga kalau misalnya penyiraman harus seperti apa, karena kan yang saya tahu nih secara awam kalau misalnya tomat itu kalau musim hujan jelek malah ya, dia banyak yang busuk gitu ya. Nah itu kan sebenarnya banyak banget nanti apa namanya advance-nya gitu ya, pendalaman-pendalaman dari kalau misalnya kita terapkan di tanaman tomat gitu. Jadi malah saya sih kalau memang ini hanya untuk tanaman, batasinya hanya untuk tanaman aja gitu, sistem monitoring untuk tanaman. Kalau misalnya sudah menggarisbawahi pada tanaman tomat, ini harus diaplikasikan pada tanaman tomat endingnya. Jadi kalau misalnya pengujian sudah dilakukan untuk setiap sensor, ya itu betul, artinya memang 90% untuk alatnya, nah gitu ya, untuk alatnya udah berhasil gitu ya. 90% untuk pengembangan alatnya sudah beres. Nah, tapi untuk tujuan whole keseluruhan penelitiannya belum gitu ya, karena di sini menyangkut tanaman gitu ya. Menyangkut tanaman dan tanamannya belum kelihatan gitu. Apapun tanaman itu, apalagi ini di statementnya di state bahwa ini tanaman tomat. Itu aja, jadi harus hati-hati juga gitu ya. Jadi karena nanti kalau publikasi ya kita memang harus sesuai dengan batasan masalah yang kita pakai. Masa nanti kita batasan masalah yang kita pakainya ada tanaman tomat tapi misalnya uji akhirnya cuma pengujian sensor aja. Nah, itu belum nyampe untuk dipublikasi. Gitu ya. Tapi secara keseluruhan saya sangat apresiasi untuk teman-teman ya. Untuk Reno dan kawan-kawan sudah sangat baik sekali dengan mengintegrasikan beberapa sensor dan juga tadi ya dengan penambahan solar cell. Dan mungkin masukan saya satu lagi adalah kalau bisa rangkaian-rangkaian tersebut dibuat lebih rapi ya. Jadi karena memang saya juga kalau misalnya ngebimbing TK mahasiswa juga pinginnya tuh ya jangan sekedar rangkaian kabel-kabel gitu, coba lebih kreatif lagi pakai box kayak atau apa gitu ya. Jadi tampilannya pun kalian juga ada lah ya, packagingnya tuh ada gitu produknya. Jadi nggak hanya sensor ini, lalu misalnya ada sensor ini di rangkai gitu ya, kabel-kabel di mana-mana. Kalau bisa dibuat lebih rapi lagi, lebih bagus gitu maksud Ibu ya. Kalau dalamannya memang tadi bagus di foto gitu. Nah, dan juga nanti perlu juga ada foto keseluruhan ya, whole ininya nih. Misalnya sensornya ditaruh di mana pada tanaman tomatnya ada di sini, sensornya ada di sini, terus misalnya kalian ada yang megang handphone, terus ada data masuk ke handphone, kan itu berarti komplit banget packagingnya. Gitu ya, akhirnya. Jadi itu aja sih masukan dari saya. Terima kasih, selamat ya Reno dan kawan-kawan. Great job. Terima kasih Ibu. Masukannya akan kami kaji lagi selanjutnya. Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Ibu Rina untuk masukan serta tanggapannya. Selanjutnya mungkin dari Bapak Isma. Silakan Pak. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, ini juga kami ucapkan apresiasi yang ini pekerjaannya luar biasa nih ya. Karena memang urusan, jadi sebenarnya ini membuat prototip lah, kalau seumpamanya langsung produk asli terlalu berat sebenarnya. Jadi mending prototipe, disederhanakan, versi teman-teman ini belum, intinya gini, kalau dalam skala besar itu memang agak sulit, tetapi kalau mungkin skalanya diperkecil, mungkin agak sedikit logis gitu. Iya, Jadi betul. makanya tadi Bu Rina bilang kan kalau bisa sebenarnya kalau memang sudah dicantumkan di proposal dulu itu sampai ke tahap uji coba ya ke tanaman, itu harusnya sampai ke sana. Nah, mungkin bagaimana caranya bisa sampai ke sana? Jangan mikirnya yang luas dulu, jangan. Tapi dalam skala mikro dulu, penting itu bisa diuji cobakan karena bunyi berhasil atau tidaknya kan sebenarnya dari hasil uji coba itu gitu sebenarnya sih. Gitu. Tapi terlepas dari itu, Bu Rina, saya juga sepakat karena teman-teman ini multidisiplinarnya luar biasa dan ini yang dibutuhkan Saintek sebenarnya untuk kolaborasi. Nah, untuk dari segi ininya ya, dari segi konten peralatan tadi itu teman-teman, ada permasalahan nggak? Dari tadi sudah pompa itu sudah sempat bunyi ya? Berfungsi ya? Betul Pak, sudah berfungsi tadi.
Kalau dilihat dari daya yang masuk, voltasenya sudah memenuhi berarti atau dia kurang masih? Sudah memenuhi Pak, sudah kami hitung dan kami rancang juga Pak. Berarti tidak akan masalah terhadap yang alatnya itu ya? Insya Allah tidak ada Pak. Oke, kalau seumpamanya alat itu sudah nyala gitu kan, apakah itu indikatornya itu pasti nanti akan bisa, air itu bisa sesuai dengan harapan gitu? Atau ada faktor lain yang sekiranya nanti bisa menjadi distraktor? Untuk distraktornya itu sih paling ini Pak, lebih ke hambatan ya. Karena memang panel surya itu kan intermittent ya Pak. Nah, contohnya saja kemarin itu kami melakukan penelitian itu hampir seminggu buat nyari matahari doang gitu Pak. Karena di Bandung kan hujan terus tuh. Nah, karena memang panel itu kan intermittent, tergantung sama cahaya. Kalau misalnya dia mendung, ya dayanya nggak optimal. Nah, distraksinya sih di situ. Tapi tenang saja karena kita pakai aki di situ. Jadi kalau misalnya nanti ada suatu hari hujan dan panel tidak bekerja secara optimal, ada aki. Nah, nanti itu kan dikendalikan secara otomatis pada charge controller tadi itu. Paling distraksinya sih di situ Pak, di kendala cahaya matahari saja. Nah, benar kan? Jadi gini, pikirnya itu harus dipersempit sehingga nanti lebih fokus seperti ini. Alat ini sebenarnya akan optimalkan di musim hujan atau di musim kemarau kira-kira? Panjang tahun sih Pak. Panjang tahun. Ya. Nah, harapannya seperti itu kan. Ternyata dalam kondisi realnya praktiknya itu terkendala kalau di musim terhujan sepertinya. Ya kan? Betul, sampai Pak. saat ini seperti itu hasilnya. Kalau alat ini tujuan utamanya untuk apa dulu dah? Alat ini untuk sistem monitoring Pak sebetulnya. Jadi sistem monitoring gini sih latar belakangnya itu kan sekarang itu banyak ya kebun-kebun dan sawah-sawah yang jauh lokasinya dari sumber PLN. Nah, sehingga kita ingin mengimplementasikan smart garden tapi nggak perlu daya dari PLN gitu. Nah, sehingga kami pakainya pembangkitan sendiri solar panel. Dan itu sudah diimplementasikan kok di beberapa daerah. Seperti di Bogor, di Lembang tuh sudah pada menggunakan sistem ini. Sudah ada beberapa sih. Jadi untuk sistem monitoringnya, penyiraman otomatisnya semuanya terhubung dalam satu sistem menggunakan panel. Jadi, itu, Pak. Jadi kalau ini konteks ini mungkin kalau memang nanti sekiranya di musim penghujan yang tidak menentu seperti ini sinar matahari, itu bahasanya seperti ini, kan kebutuhannya penyiraman ya. Nah, penyiraman itu kalau di musim hujan itu tidak terlalu jadi masalah sebenarnya gitu. Kenapa? Karena debit air dari alami sudah ada. Tapi kalau kamu bahasanya bawa ke arah musim kemarau, justru itu menguntungkan. Kenapa? Karena pencahayaannya semakin baik kan untuk solarnya. Nah, di situ juga kadang orang itu malas untuk menyirami ya, tidak teratur dan lain sebagainya, itu bisa dibawa ke arah sana gitu. Jadi itu memang kalau solar yang dipakai memang sudah sesuai standar gimana itu? Sudah Pak, sudah sesuai standar. Sudah kami rancang juga Pak. Sudah kami rancang, ada aplikasi simulatornya. Mungkin soalnya kan harapannya dia kan sepanjang musim kan soalnya. Tapi ternyata terkandalnya di situ. Emang ini ya, berapa daya yang dibutuhkan, berapa hari kemarin hingga itu bisa nyala? Sebentar Pak, saya boleh share screen nggak? Saya sudah ada datanya. Sebentar ya. Data itu yang nanti harus dimunculkan kan? Ya. Nah, jadi ada aplikasi khusus untuk menghitung atau membuat rancang bangun sistem panel surya, namanya PVSys. Nah, di sini saya ini tuh di Utara tuh nama daerah. Sebenarnya daerah ini tuh di PVSys tuh di UIN gitu. Nah, untuk pembangkitannya 150 watt peak. Nah, di sini kan ini cuman karakteristik saja. Nah, selanjutnya di halaman keempat itu, nah di sini ada penggunaan daya 326 Wh per hari atau sekitar 0,326 kWh per hari gitu. Nah, di sini juga aplikasi ini bisa membuat rancangan per tahun langsung Pak. Nah, di sini terlihat bahwasanya rata-ratanya kan di sini tuh sudah mengkalkulasikan, karena datanya itu data meteoronomnya itu dari NASA langsung. Jadi dia sudah tahu kapan hari hujan, kapan hari cerah, kapan hari berawan dan lain sebagainya. Nah, di sini semua sudah dipertimbangkan sehingga di sini terlihat ada energi available sekitar 174,47 kWh
Dan juga di sini beban energi loadnya itu 118. Nah di sini kan lebih besar. Nah kenapa kami taruh lebih besar? Karena misalnya suatu ketika nanti ada sistem lain yang akan digunakan. Ya kan sisanya masih lumayan banyak nih. Jadi bisa diimplementasikan seperti itu Pak. Nah kemudian ini hanya loss diagram saja, tidak diperlukan. Paling datanya seperti ini saja sih Pak yang menurut kami cukup penting gitu di sini. Oke, itu tadi ya. Kalau dari sini kan berarti kalian sebenarnya sudah punya prediksi kalau ya dari solar itu sudah memang sisa gitu, ya kan? Sisa gitu. Tapi kalau seumpamanya kok jatuhnya kurang, nah itu yang harus jadikan PR-nya gitu. Bahasanya saja gitu. Kalau memang alatnya nggak mungkin diganti ya bahasanya saja gitu. Saya pikir itu. Terima kasih teman-teman, luar biasa kerjanya. Selamat dan sukses terusnya. Baik Pak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Pak Isma yang sudah memberikan tanggapan, juga masukan kepada tim SGS 18. Ini berarti berakhir sesi monitoring dan evaluasi dari tim SGS 18. Semoga bisa menjadi masukan yang membangun dan bisa menjadi masukan yang membuat penelitian ini bisa makin memberi manfaat kepada sesama. Terima kasih kepada tim SGS 18. Selanjutnya akan ada sedikit ngobrol-ngobrol nih Kang Teteh dari kedua tim. Apakah masih ada tim Fenugreek juga tim S18 di room? Masih ada. Oke. Tim ngobrol-ngobrol dari tim Fenugreek dulu nih, boleh Teteh? Iya boleh, silakan. Tapi mungkin rekan saya Giska lagi ada masih ada Zoom di ini acara yang lain, nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa Teh. Ingin tanya ini Teh, kan tim Fenugreek ini udah jauh ya maksudnya. Dari pertama pendaftaran PPS, mungkin dari sebelumnya udah persiapan sampai hari ini. Juga nanti bakal ada webinar publikasi. Pastinya ada banyak kesan, ada banyak cerita mungkin yang dirasakan oleh tim Fenugreek. Silakan ada yang ingin dibagikan nggak Teh terkait kesan selama penelitian ini? Baik, sebelumnya sih saya memang sangat mengucapkan terima kasih banyak gitu dengan adanya program penelitian Saintek ini dan output-nya juga sangat bagus gitu, adanya webinar publikasi yang nanti akan dilaksanakan di 7 Maret. Mungkin suka dukanya ya sukanya kita penelitian ada dananya gitu, nggak kan saya sambil menjalankan tugas akhir juga. Jadi lebih semangat gitu untuk menjalani penelitian ini. Kalau dalam proses penelitiannya sih karena penelitian saya ini juga cukup kompleks. Jadi tiap harinya itu ada deadline tersendiri dan harus lebih semangat lagi dan lebih mengejar lagi gitu target-targetnya agar lebih baik. Tapi ini juga jadi deadline yang sangat baik untuk saya. Jadi nanti untuk sidang-sidang ke depannya saya juga sudah dapat masukan, saran dari para dosen, para tim Monep juga akan insya Allah bisa menjadi lebih baik lagi untuk sidang-sidang di tugas akhir nanti. Seperti itu sih mungkin. Amin. Makasih Teh Ine untuk tanggapannya. Biasanya dari tim SS18 nih, barangkali ada yang ingin cerita Kang Teteh terkait kesan atau ceritanya selama penelitian dari awal sampai hari ini. Kesan-pesan kami ya suka dukanya karena memang kami berjarak semua kan, saya, Muhita dan juga Nabila mungkin agak kesulitan dikoordinasi gitu. Cuman kemarin itu sudah beberapa hari kami mengerjakan sistem, mengintegrasikan keseluruhan sistem, jadinya ya itu momen bersama kami. Sisanya kami hanya melakukan secara virtual gitu, membagi-bagi tugas. Saya ngerjain panel, Nabila ngerjain sistem monitoring, dan Muhita mengerjakan vertigasinya pada tanaman tomatnya. Paling seperti itu sih suka dukanya. Sama sisanya apa ya? Nyari alat juga agak susah tuh, terutama nyari panel dan juga lain-lain sebagainya. Ditambah lagi kami yang semester 6 tuh kan lagi sibuk kerja praktek. Nah, jadi berbenturan juga sama itu sih paling. Oke, meskipun berjarak tapi bisa selesai dengan baik ya Kang. Alhamdulillah. Akhirnya nih ingin terakhir nih ke Teteh dari Fenugreek.
Teh Ine, ingin tanya dong Teh, Ya. kira-kira harapannya dari penelitian yang dikembangkan ini, kira-kira apa sih Teh gitu? Soalnya kan sebentar lagi kita bakal webinar publikasi di hadapan mungkin ratusan audiens, juga para dosen dan lain-lain. Kalau harapannya dari penelitian yang ini gitu ya, saat ini ya, saya kan memang tempe ini saya analisis untuk apa ya, aplikasinya itu nanti diharapkan gitu dapat bisa bermanfaat untuk orang-orang yang memang menderita kardiovaskuler, karena kan kardiovaskuler ini menjadi penyebab kematian pertama di tahun 2014 gitu. Nah, nanti saya harap dengan adanya data yang saya sajikan ini gitu bisa jadi apa ya, bisa dilirik mungkin dari segi industri ataupun dari para peneliti lain sehingga bisa dimanfaatkan untuk aplikasi yang lebih lanjut, yaitu tujuan utamanya itu untuk orang-orang kardiovaskuler seperti itu. Apalagi kan kardiovaskuler ini merupakan dari apa ya, jantung koroner. Nah, sekarang kan lagi musim COVID juga, jadi penyakit jantung ini juga salah satu penyebab utama dari si COVID ini juga gitu. Karena kan kadang yang kebanyakan gitu yang COVID itu memang dia juga menderita penyakitnya bukan hanya penyakit COVID aja gitu. Ada beberapa yang memang sudah apa ya, komplikasi, salah satunya dari penyakit jantung tersendiri. Seperti itu sih. Oke, ternyata mulia ya tujuannya untuk membantu mengentaskan penyakit kardiovaskuler. Keren-keren sih memang. Selanjutnya dari tim SGS 18 nih, barangkali akan tetehnya ada ingin cerita harapannya dari penelitian yang dikembangkan ini, ingin apa gitu, teteh? Harapan kami sih dengan adanya alat kami ini bisa membantu para petani gitu, terutama yang memiliki lahan pertanian jauh dari jangkauan listrik dan juga jauh dari pemukiman, sehingga ya bisa memudahkan mereka untuk bercocok tanam dan menghasilkan panen yang lebih optimal gitu, karena canggih lah gitu, dengan canggih insya Allah hasilnya harusnya lebih baik sih, sepertinya mungkin seperti itu. Oke, tapi nggak kalah keren ya dari tim Fenugreek itu untuk membantu para petani biar bisa lebih monitoring tanamannya meskipun berjarak. Keren sih, keren. Jadi selanjutnya langsung ke agenda acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan oleh Saudari Ai Cucu Karlina. Pada Saudari ACK, apakah sudah ada di room? Sudah. Oke. Enggak, Teh? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dari Ai Cucu Karlina. Semoga terima kasih kepada Saudari Ai Cucu Karlina. Semoga bisa menjadi kemudahan dan menjadi penambah keberkahan bagi kita ke depannya, terutama untuk penelitian dari kedua tim, agar bisa lebih memberi manfaat kepada sekitar. Alhamdulillah, Kang Teteh, kita sudah berada di penghujung acara dari monitoring dan evaluasi kedua. Semoga dengan adanya tanggapan, saran, dan masukan baik dari tim Monef maupun dari juri bisa menambah kesiapan dan menambah kesiapan dari penelitian-penelitian yang sedang dijalankan oleh Kang Teteh. Semoga nanti ketika webinar publikasi, Kang Teteh bisa lebih siap dan lebih selesai penelitiannya dan lebih bisa bermanfaat. Sebelum ditutup akan ada sesi dokumentasi dulu yang akan dikoordinasi oleh bidang PDD.
Mangga, pada Teh Elsa. Persilakan. Iya, Elsa ambil alih ya. Baik, teman-teman boleh on cam dulu. Udah semuanya? Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Oke, udah Kang. Enggak. Oke, terima kasih Teh Elsa. Dengan ini kita akhiri saja sesi monitoring dan evaluasi kedua dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi, selain menjadi penambah kita untuk penelitian agar lebih baik, juga bisa menjadi nilai keberkahan dan juga kebaikan dari kita semua. Saya Muhammad Ilham Fadlur Rahman sebagai MC undur diri. Terima kasih atas kehadiran.